Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam was sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm min syarri ma ba'dah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa musliman wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya mujibas sa'il. Wa fil iman ya masubur rahimakumullah. Alhamdulillah kembali dengan kudrah iradah serta ma'unah Allah kita dipertemukan di salah satu bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Rajab. Bukan siapa-siapa yang menentang, tapi Rasulullah Allah sendiri mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatas syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Allah menetapkan bagi kita dalam hidup ini ada 12 bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa baina Jumada wa Sya'ban, dan yang satu terpisah, yaitu antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban, yakni bulan Rajab. Itu salah satu kemuliaan, salah satu dari bulan Rajab. Dan tidak ada ibadah-ibadah khusus di dalamnya seperti yang banyak dilakukan oleh umat Islam. Tidak ada ibadah khusus, sama saja dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan peristiwa Isra dan Mi'raj yang oleh sebahagian ditetapkan sebagai hari atau bulan terjadinya Isra dan Mi'raj itu pun masih ikhtilaf. Sebagian ulama juga tidak berani menetapkan karena tidak adanya dalil yang qat'i tentang hal ini. Sebagian bahkan mengatakan, Abdullah bin Bay mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini itu terjadi sekitar bulan Rabiul Awal. Nah, terlepas dari perbedaan itu, memang untuk melengkapi sebuah berita dalam ilmu jurnalistik, ya, ilmunya para wartawan, itu memang ada 5 yang harus dipenuhi. 4 W 1 H. Pertama yaitu tadi what, apa yang terjadi. When, kapan terjadi. Where, di mana terjadi. Why, bagaimana. Lalu how, siapa yang pelaku dari peristiwa itu. Maka kalau tidak ditetapkan sebuah peristiwa, tentu pertanyaannya kapan, when. Maka dalam hal ini satu ini belum jelas antara when, kapan Isra Mi'raj itu terjadi. Tetapi memang terjadi. Kemudian where, dari mana ke mana, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha, seperti yang dijelaskan oleh Allah di 2 tempat yang berbeda. Karena memang peristiwa ini 2 hal yang berbeda, hanya satu paket. Pertama itu Isra, dari kata asra. Asra itu berasal dari kata sara. Sara artinya berjalan di waktu malam. Lalu ini dalam bahasa Indonesia yang namanya kata kerja intransitif.
fi'il lazim, artinya fi'il atau kata kerja yang tidak butuh objek, maka ketika ia akan dibuat transitif membutuhkan objek, maka dalam bahasa Arab ada kaidah fi'il lazim jika mau dibuat muta'addi atau li ta'diyah, maka salah satu caranya dengan menambah huruf hamzah di awalnya. Kharaja, keluar. Dakhala, masuk. Tidak butuh objek, intransitif. Tapi kalau ditambah hamzah menjadi adkhala, memasukkan. Pertanyaannya apa yang dimasukkan? Tidak lengkap dia kalau tanpa maf'ul bih. Dakhala, kharaja, keluar. Akhraja, mengeluarkan. Maka pertanyaan apa yang dikeluarkan? Tidak lengkap kalau tidak ada maf'ul bih. Maka itu kata sara yang artinya berjalan di waktu malam ditambah hamzah menjadi asra, sehingga maknanya menjadi memperjalankan. Nah, ini penting untuk kita bahas terlebih dahulu sebelum kita bahas lebih jauh tentang Isra dan Mi'raj. Karena ayat ini dengan jelas secara ilmu bahasa bahwa peristiwa ini yang melakukan adalah Allah. Subhanalladzi asra, maha suci Allah, maha suci dia Allah yang memperjalankan bi'abdihi, hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi kalimat sepotong ayat ini itu sangat sempurna karena semua unsur kalimat ada di dalamnya. Jika kita tinjau dari susunan bahasanya, tata bahasanya, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi yang diberkahi sekelilingnya. Jadi kalau kita tanya mana subjek kalimat ini, subjeknya adalah dia Allah yang maha suci. Mana predikatnya? Memperjalankan. Mana objeknya? Hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kata keterangan waktu? Lailan, di waktu malam. Keterangan tempat, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Keterangan keadaan, barakna haulah, diberkahi sekelilingnya. Jadi sempurna sekali. Dari kata ini sudah menjadi jelas bahwa pelaku Isra dan Mi'raj adalah Allah. Sementara Nabi Muhammad yang diperlakukan sebagai objek. Maka itu saya sering meluruskan kata atau istilah yang kita buat untuk tidak menimbulkan kesalahpahaman. Isra, Mi'raj, Nabi Muhammad. Pertanyaannya, mana subjek kalimat itu? Yang pernah belajar bahasa Indonesia, mana subjek dari kalimat Isra, Mi'raj, Nabi Muhammad? Mana subjeknya? Subjeknya Nabi Muhammad. Maka kalau itu susunannya menentang Al-Quran, karena dalam Al-Quran jelas subjeknya Allah, objeknya Nabi Muhammad SAW. Di dalam bahasa Arab ada kaidah apabila subjek sebuah kalimat tidak dimunculkan, maka objeknya menempati tempat subjek. Nah, itu dalam bahasa Arab kaidahnya disebut apabila fa'il tidak ada, maka tempatnya ditempati oleh maf'ul. Dengan catatan kata kerjanya dirubah dari fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul. Fi'il ma'lum artinya ada di situ subjeknya disebutkan, fi'il majhul tidak ada subjeknya, maka objek menempati tempat subjek dengan catatan fi'ilnya dirubah menjadi fi'il majhul. Fi'il majhul itu dumma awwaluhu wa kusira ma ba'da akhiri. Di dhammah huruf pertamanya dan di kasrah huruf sebelum terakhir. Contoh umpamanya, Allah mewajibkan kepada kita saum. Kataballahu alaina as-siyam. Kataballahu alaikum as-siyamah. Tapi karena tidak disebut Allah di situ sebagai yang mewajibkan, maka kata kerjanya dirubah menjadi dumma awwaluhu wa kusira ma ba'da akhiri kutiba alaikum as-siyamu. Kata as-siyama sebagai objek berubah menjadi marfu
karena halla mahallal fa'il wa huwa naibul fa'il. Nah disebut dengan naibul fa'il. Dalam bahasa Indonesia enggak ada ini, makanya susah kita menetapkan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Mana subjeknya Muhammad? Sebenarnya dia bukan subjek, tetapi naibul fa'il, pengganti subjek. Hanya kata kerjanya harus dirubah dari aktif menjadi pasif. Dari aktif menjadi pasif. Sehingga kalau kita rubah memenuhi susunan bahasa Arab, maka kalimatnya menjadi begini: diisrakan dan dimi'ratkannya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi bukan sebagai subjek mutlak, tetapi menempati tempat subjek, sebab subjeknya disembunyikan. Diisrakan dan dimi'ratkan Nabi Muhammad SAW. Kalimat ini menimbulkan pertanyaan, siapa yang mengisrakan dan memi'ratkan beliau? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kaidah dalam bahasa Arab, tapi kita enggak ikuti dalam bahasa Indonesia. Makanya saya katakan, ketika kita tidak teliti memberitakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, bisa salah asumsi bahwa yang melakukan Isra Mi'raj itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau itu yang kita sampaikan, susah bagi kita untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan, terutama dari kaum empirisme. Dari kaum empirisme yang selalu memahami sesuatu berdasarkan empirisnya. Umpamanya, pesawat apa yang dibawa oleh Muhammad SAW dari dunia ke Sidratul Muntaha, ke bulan saja? Dulu ada istilahnya Apollo 11, walaupun itu mungkin hoak itu, karena terakhir banyak yang meneliti kok ada bendera yang berkibar ketika dipasang di bulan, padahal di bulan tidak ada angin, tidak ada perpindahan satu udara yang panas ke udara yang dingin, tapi berkibar benderanya. Berkibarlah benderaku. Itu tidak mungkin terjadi di bulan, bendera berkibar, karena tidak ada angin. Makanya menjadi pertanyaan, benar enggak ini Apollo 11 ini mendarat di bulan? Apakah kita hanya ditipu oleh teknologi yang kita sendiri belum menguasai teknologinya? Tapi terakhir pesawat Challenger itu mungkin ada benarnya. Tapi berapa hari dia melakukan perjalanan dari dunia ke bulan? Bulan itu hanya planet bumi, artinya sesuatu yang paling dekat dengan bumi itu pun masih berhari-hari. Sementara Sidratul Muntaha jauh di sana, lebih jauh dari bulan, lebih jauh dari matahari, lebih jauh dari langit pertama, karena ia ada di langit ketujuh. Nah pertanyaannya, pesawat apa yang digunakan oleh Muhammad kalau Muhammad itu sebagai pelakunya? Nah ini pertanyaan yang sulit dijawab. Yang kedua, di ruang angkasa sana itu banyak sinar-sinar berbahaya. Ada sinar ultramerah, ultraviolet, sinar X-ray. Itu sangat berbahaya bagi tubuh, dan itu akan menyerang Muhammad ketika ia mengudara. Karena sinar ini berkeliaran ini di ruang angkasa. Lalu baju apa yang digunakan Muhammad untuk menangkis sinar-sinar berbahaya itu? Yang ketiga, sekian ratus kilometer meninggalkan bumi, itu sudah suasana airbelt, artinya hampa udara, tidak ada oksigen. Lalu Muhammad akan bernapas dengan apa? Itu akan beruntun pertanyaan-pertanyaan dikemukakan kalau kita tidak tempatkan berita itu sesuai dengan berita dari Al-Quran. Tetapi jika kita sampaikan berdasarkan Quran bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu subjeknya Allah, justru Muhammad hanya sebagai objek, maka jangankan 3-4 pertanyaan, 100 pertanyaan bisa kita jawab hanya dengan satu kalimat. Idza aradallah ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau, semua bisa terjadi. Maka ini yang pertama yang selalu saya ingatkan, jangan salah menyampaikan berita. Ketika berita itu salah penyampaiannya, akan melahirkan juga asumsi yang salah. Jika asumsinya salah, maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul susah untuk kita jawab. Tapi kalau Muhammad sebagai pelakunya, sebagai para astronot yang mengeruang angkasa, maka dia harus siapkan baju berlapis-lapis untuk menangkis sinar-sinar berbahaya itu. Bahkan kacamatanya tidak cukup satu lapis, berlapis-lapis.
Karena sinar itu berbahaya untuk membutakan mata. Dan ia harus membawa tabung oksigen sebagai alat bernapas. Tapi kan tidak ada hal itu diceritakan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama dulu. Bahwa Isra Mi'raj itu seharusnya kita gunakan kaidah bahasa Arab, peristiwa diisrakan dan dimi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan diisrakan dan dimi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa yang memang terjadi walaupun when-nya itu belum terjawab. Kapan itu terjadi, karena para ulama ikhtilaf dalam menentukan kapan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, tetapi mayoritas mengatakan 27 Rajab. Bahkan seorang penyanyi siapa itu yang zaman dulu, zaman saya masih muda, itu ada penyanyi kasidah. Itu sudah mengangkat sebagai nyanyian 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan seterusnya. Nah itu yang pertama. Jadi seharusnya seperti itu. Nabi harus menggunakan pakaian yang tebal untuk menangkis serangan-serangan, harus membawa oksigen untuk alat bernapas. Tapi kalau Allah pelakunya, Allah bisa rubah itu semua. Yang panas matahari kan 6.000 derajat Celcius. Itu akan dilintasi oleh Nabi kita. Gosong dia itu. Jangankan 500 derajat saja besi sudah meleleh. 500 derajat besi sudah meleleh, apalagi 6.000 derajat. Apa enggak jadi tepung Nabi kita ketika melintasi matahari kalau kita salah menyampaikan informasi Isra dan Mi'raj. Nah ini dua peristiwa. Pertama tadi Isra Mi'raj. Isra itu asra yusri isra, artinya memperjalankan di waktu malam. Ini perjalanan horizontal dari satu tempat ke tempat lain, masih di atas bumi. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kalau kita bahas satu persatu panjang ini. Bahwa Masjidil Haram itu adalah bangunan pertama kali dibangun di atas bumi. Sebelum ada bangunan yang lain. Tapi ada juga yang menafsirkan tempat ibadah pertama yang dibangun di atas bumi. Karena dalam ayat dikatakan bahwa di dalam ayat Quran dikatakan bahwa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarak. Bangunan yang pertama dibangun di atas bumi oleh manusia, untuk manusia adalah yang terdapat di Bakkah, di kota Makkah. Maka sebagian ahli mengatakan bahwa yang membangun Ka'bah yang dikelilingi oleh Masjidil Haram itu adalah Jibril alaihissalam. Sementara Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meneruskan pembangunan itu. Makanya bahasanya wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan rumah Allah yang sudah ada fondasinya. Yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Kalau itu artinya fondasi. Wa Ismail, yang dibantu oleh anaknya Ismail. Lalu setelah itu didirikan, ditinggikan, 40 tahun kemudian Ibrahim kembali ke Yerusalem, lalu beliau akhirnya membangun masjid yang kedua, yaitu Masjidil Aqsa. Maka sangat erat hubungan umat Islam dengan Palestina, karena dua tempat suci yang disebutkan dalam Al-Quran, satu ada di Makkah dan yang satu ada di Palestina. Karena memang Palestina itu merupakan tempat yang sangat banyak catatan-catatannya terhadap bagi umat Islam. Maka tidak bisa kita dilepaskan dari Palestina. Di Palestina Nabi Mi'raj itu baru peristiwa kedua dan dinyatakan dalam surat yang lain. Isra, surah Al-Isra. Mi'raj itu di surah An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Jadi sidratul muntaha itu, sidrah itu artinya pohon bidara kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia. Sidrah. Muntaha itu akhir sebuah perjalanan, dari kata intaha yantahi, muntaha.
Jadi kalau kita ke Kedonganan, di sana ada jembatan itu. Kalau kita naik jembatan, jalan sampai ujungnya itu namanya muntaha. Berakhir di situ. Tapi kalau jembatan di jalan biasa penghubung. Kalau jembatan yang maksud itu yang di pinggir pantai itu, jalan notok, nah itu namanya muntaha. Karena perjalanan itu harus dibatasi. Sebab bagi manusia tidak ada batas alam ini. Sesuai dengan teori Big Bang yang menjelaskan bahwa batas alam tidak akan pernah diketahui oleh manusia. Adapun yang kita tahu hanyalah tata surya, di mana planet bumi tempat kita hidup di sana, sekumpulan planet-planet yang lain. Tapi jauh di sana masih banyak yang lain. Maka perlu diberi tanda. Tandanya itu pohon bidara yang dijelaskan dalam satu hadis Bukhari. Pohon bidara itu daunnya seperti kuping gajah, dan buahnya pun dibayangkan sebagai pohon yang indah, sidrah. Dalam hadis tentang memandikan jenazah itu bisa dilihat, mandikanlah jenazah kalian yang dimulai dari anggota-anggota wudu, bilasan terakhir campur dengan sidr, bisidrin, dengan daun bidara, sidratul muntaha. Di mana sidratul muntaha? Di arsy. Di mana arsy? Di atas. Nah ini juga perlu kita perjelas sedikit, karena itu yang pertama. Kemudian karena ini penting, ini akidah, ini akidah. Jadi tentang Isra dan Mi'raj itu dua peristiwa yang berbeda, ayatnya pun berbeda. Isra di surah Al-Isra tadi, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Ini perjalanan horizontal. Kemudian Mi'raj itu araja ya'ruju, ajarnya naik. Nah ini ayatnya di surah An-Najm ayat 22 dan seterusnya. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inha jannatul ma'wa. Nah kemudian dalam tafsir itu banyak versi yang menceritakan. Ada versi Umar bin Khattab, ada versi Ibnu Mas'ud, ada versi Abu Hurairah. Walaupun semua hampir sama, hanya sedikit-sedikit ada perbedaan. Bahwa perjalanan Nabi pada saat menuju ruang angkasa tadi, menuju Sidratul Muntaha, tentu dia harus melewati 7 langit, 7 pintu langit. Maka pintu langit pertama diketok oleh Jibril, minta izin untuk lewat, dan dikatakan aku bersama Muhammad. Ditanya oleh malaikat penjaga langit, apakah ini perintah Allah? Iya, Allah memerintahkan, karena ia diundang untuk menghadap Allah. Dibukakan pintu di sana. Aku bertemu dengan Nabi Adam, kata Nabi Muhammad. Lalu kemudian pintu kedua dia bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Pada langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di Sidratil Muntaha, di sana ada Baitul Ma'mur, tempat ibadahnya para malaikat, yang kata Nabi setiap waktu 70.000 malaikat beribadah di tempat ini. Disitulah aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim itu memang punya posisi khusus dalam Islam, karena memang Allah hanya memilih 2 manusia sebagai uswah dari seluruh manusia yang lain. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh ada suri tauladan yang patut kalian tiru pada pribadi Ibrahim. Kemudian yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, ini semua kisah-kisah gaib yang bagi kita umat Islam wajib kita percayai ketika ada beritanya dalam Quran maupun hadis-hadis sahih. Itu sikapnya. Karena salah satu syarat orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, dan seterusnya. Harus percaya dengan persoalan gaib. Catatannya, jika ada kisah ceritanya dalam Quran dan hadis. Sebaliknya, ketika orang berbicara tentang masalah gaib tetapi tidak pernah diceritakan dalam Al-Quran dan hadis, sikap kita wajib mengingkarinya. Tetapi yang paling penting dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah di-SK-kannya ibadah salat kepada Rasulullah SAW. Maka disinilah urgensinya, bahwa ibadah salat adalah ibadah yang paling utama
Bahkan Nabi menegaskan awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamati as-shalah. Amal yang pertama dihisab oleh Allah di akhirat adalah salat. Idza saluhat fasaluha sairu amalihi wa idza fasadat fa fasada sairu amali. Jika nilai salat kita baik, amal-amal yang lain akan terkontrol oleh nilai salat yang baik. Tapi sebaliknya kalau syaratnya amburadul, amal yang lain pun akan menjadi rusak. Maka itulah posisi salat dalam Islam, karena memang perintah salat itu beda dengan perintah-perintah yang lain. Perintah salat itu dieskakan oleh Allah kepada Nabi di atas langit, di Sidratil Muntaha. Perintah yang lain di dunia, turun perintah Allah dibawa oleh Jibril, sampaikan pada Rasulullah, atimul hajja wal umrata lillah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Saum, kutiba alaikumus syiyam, haji, zakat, semua perintahnya dibawa oleh Jibril turun ke dunia. Tetapi perintah salat terbalik. Nabi diundang oleh Allah untuk naik ke Sidratul Muntaha. Di sanalah perintah salat itu disampaikan. Itulah salat. Posisi salat dalam Islam bahwa sangat urgen dan menentukan amal-amal yang lain, karena diperintahkan, di-SK-kan di langit, dan SK-nya tidak melalui mediator sebagaimana perintah yang lain, melalui Jibril alaihissalam, tetapi perintah salat face to face, head to head antara Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi mengatakan, saya tidak pernah melihat wajah Allah karena saya berbicara dengan Allah min wara'i hijab, seakan-akan ditabiri oleh hijab. Demikian pula Musa alaihissalam dikatakan wa kallamallahu Musa taklima, tapi Nabi Musa juga tidak pernah melihat Allah. Dan tentang Allah, Nabi menjelaskan bahwa Allah itu cahaya. Jika Allah menampakkan dirinya, itu berarti Allah akan memberikan cahaya yang luar biasa. Maka bisa jadi kalian akan pingsan, akan menggelepar dengan cahaya, karena cahaya itu kalau kuat itu berbahaya. Makanya sekarang ada tongkat yang bisa membuat orang pingsan, karena di dalamnya ada baterai yang kuat. Ketika cahayanya itu kita tujukan pada seorang, pingsan itu seorang, bisa berhenti jantungnya sebentar itu, karena kuatnya cahaya. Demikian pula ketika akan mengetahui kondisi di dalam tubuh manusia, maka harus diberi cahaya kuat. Makanya disebut strong light. Kalau kita menyebutnya dengan Rongsen, strong light. Jadi ada cahaya yang kuat sehingga menembus, lalu nampaklah organ-organ tubuh yang paling dalam. Kita sebut dengan Röntgen. Yang paling penting untuk kita pahami, peristiwa Isra dan Mi'raj itu banyak ceritanya, dan terakhir Nabi menjelaskan bahwa dalam perjalanan Mi'raj Nabi diperlihatkan bermacam-macam siksa yang Allah akan berikan kepada ahli maksiat. Demikian pula berbagai kenikmatan yang Allah akan berikan kepada ahli ibadah, ahli taat. Makanya turun dari perjalanan Mi'raj itu kembali ke Mekah. Maka Nabi sampaikan kepada para sahabat, lau araitum ma araitu, seandainya kalian diperlihatkan sebagaimana apa yang diperlihatkan kepadaku, la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsira. Kalau kalian diperlihatkan seperti apa yang diperlihatkan, maka tentu kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Itu kalimat yang Nabi sampaikan sepulang dari Mi'raj, setelah diberikan banyak hal dari perjalanan itu. Nah, karena waktu yang membatasi, saya juga batasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.